masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung saja kepada materi pembelajaran. Nah, untuk pertemuan kali ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kepada materi pembahasan, di sini Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, untuk mengetahui makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, untuk mengetahui nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keberadaan malaikat Allah. Dan yang keempat, untuk mengetahui perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Langsung saja kepada materi pembahasan yang pertama, mengenai makna beriman kepada malaikat Allah. Adik-adik di sini yang sudah mengetahui maknanya apa saja? Ya, kalau belum, baiklah Ibu akan membahasnya. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada, walaupun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu ciptaan Allah, tetapi tidak patut disembah. Dan hanya yang boleh disembah itu hanyalah Allah. Dan yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu mempunyai sifat-sifat khusus. Seperti malaikat itu selalu taat terhadap perintah Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya, malaikat tidak mati, dan malaikat juga tidak makan dan minum, serta malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Untuk pembahasan yang kedua mengenai nama-nama malaikat beserta tugasnya. Ayo, adik-adik yang sudah mengetahui ada berapakah jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Ya betul, ada 10. Apa saja? Pertama itu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas menurunkan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan yang keenam, malaikat Munkar Nakir yang bertugas menanyakan di alam kubur. Dan yang ketujuh, malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Dan yang kedelapan, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk. Dan yang kesembilan, malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ataupun yang ke-10 itu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Bagaimana adik-adik? Hafal belum? Untuk memudahkan kalian dalam menghafal 10 nama malaikat beserta tugasnya, beginilah solusinya ya. Dengarkan baik-baik. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar dan juga Nakir yang bertugas menanyakan di alam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itulah nama-nama malaikat beserta tugasnya. Itu adik-adik. Jangan lupa ya, hafalin supaya kalian bisa cepat mengetahuinya. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai menerima keberadaan malaikat Allah. Adik-adik semuanya, kita sudah meyakini bahwa malaikat itu ada. Dan kita juga telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis Nabi.
Adapun cara agar kita menerima keberadaan malaikat. Nah, untuk yang pertama, keyakinan bahwa setiap saat kita itu takut dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengerjakan perbuatan yang baik-baik, karena kan di sekeliling kita itu ada malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan, baik itu amal baik maupun amal buruk kita. Nah, yang kedua, selalu mengingat kematian. Dimanapun, ketika kapanpun kita harus mengingat bahwa kematian itu akan datang. Dan yang ketiga, gemar melakukan perbuatan yang pelakunya selalu didoakan oleh malaikat Allah, yaitu seperti menuntut ilmu, tidur dalam keadaan suci, terus sholat berjamaah, hisabnya paling depan, dan selalu berkunjung ke rumah saudara dan sahabatnya. Mungkin itu ya beberapa contohnya. Masih banyak yang lainnya juga, perilaku-perilaku yang mencerminkan perbuatan baik. Nah, untuk pembahasan yang keempat, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Yang tadi ya seperti yang tadi sudah ada di materi yang ketiga, ada ya sedikit. Nah, di sini contoh perilakunya itu seperti suka bersedekah. Bersedekah itu tidak hanya berbentuk uang, melainkan senyuman juga bisa ya. Kita kepada setiap orang ataupun kepada teman kita sendiri, kita itu harus menebarkan senyuman. Jangan menebarkan kebencian. Bersedekah sendiri itu tidak memaksa untuk misalnya ingin bersedekah 1 juta. Tidak, sepunyanya kita, semampunya kita, bahkan senyuman pun juga bisa menjadikan suatu sedekah. Nah, yang selanjutnya itu gemar menjalankan perintah Allah, seperti rajin membantu kedua orang tua, berbakti kepada mereka, jangan membuat mereka sakit hati. Itu contoh perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong sesama teman, bisa ya menolong ketika teman kita itu sedang kesusahan. Tolonglah, walaupun kita hanya menolongnya itu hanya meminjamkan menghapus, itu juga termasuk menolong. Ya, mungkin itu pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf ya sebanyak kekurangannya. Dan untuk materi minggu depan yaitu mengenai mari berlaku terpuji. Ya, sebelum menutup perjumpaan kali ini, mohon maaf ya sebesar-besarnya Ibu takut ada salah kata. Dan untuk adik-adik semuanya tetap semangat ya, walaupun hanya bisa belajar dari rumah, tetapi jangan melunturkan semangat kalian. Sebelum menutup perjumpaan, marilah kita berdoa untuk kita semua supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat selesai dan adik-adik semua juga bisa dapat kembali lagi ke sekolah, belajar dengan seperti biasanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amadika, nasyatin biyadika, ma'alim fi hubbuka, Allahu fi qadauka, as'aluka bi kulli ismin huwa as-samaita bihi nafsaka, aw anzaltahu fi kitabika, aw 'allamtahu ahadan min khalqika, aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, anta jalal qur'ana rabbiyal qalbi wa nura basari wa jalal hazani wa zihab hammi. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Hum ya Allah, taqabbal bina inasyai'ina lazina min al-makin walhamdulillahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.